Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Nur Hamsuddin, NIM O02200097, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret tahun 2020. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Sejarah Asas Keolahragaan. Materi yang pertama adalah olahraga pada zaman prasejarah, yang kedua olahraga pada masa kerajaan Nusantara, yaitu pada zaman Hindu-Buddha dan zaman Islam. Yang ketiga olahraga pada masa penjajahan. Yang keempat olahraga pada masa kemerdekaan. Materi yang pertama adalah olahraga pada zaman prasejarah. Kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, perpindahan orang dari daratan Asia Tenggara ke Nusantara atau disebut dengan suku Proto-Melayu atau Melayu Tua dengan menyusuri Selat Malaka dan Laut Cina. Mereka menyebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi, Deuteru Melayu atau Melayu Muda, mereka datang dengan kepandaian dalam menggunakan logam, mengolah tanah, serta menanam padi. Masyarakat tersebut sudah menetap membuat desa dengan masyarakat religius. Masyarakat tersebut melakukan pemujaan pada sebuah totem. Dengan mengenal bentuk tarian merupakan isyarat dari totem. Dalam masyarakat, setiap orang harus mempertahankan kelangsungan hidup. Unsur jasmani sangat berpengaruh terhadap tingkat keterampilan jasmani dan mencerminkan pendidikan yang nantinya setiap anak dipersiapkan untuk memiliki fisik yang kuat dalam menghadapi tantangan alam keras maupun pada kelompok-kelompok lainnya. Masyarakat ini dituntut harus pintar membuat senjata seperti lembing, busur, dan anak panah serta alat bandring. Jadi semakin tinggi derajat suatu kehidupan, maka semakin tinggi pula perlindungan generasi muda, dan semakin lama untuk melakukan kegiatan jasmani seperti mempersiapkan generasi muda untuk bersosial dan bereproduksi kembali. Materi selanjutnya adalah olahraga pada zaman Hindu. Hindu masuk di Nusantara karena melewati pedagang dari India. Pada dasarnya, agama Hindu adalah karma atau perbuatan samsara atau menjelma kembali pada moksa atau pembebasan. Reinkarnasi bahwa perbuatan manusia jelek, maka tingkat jelmaan menjadi rendah. Begitupun dengan sebaliknya. Bagaimana moksa, kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbarwa kehidupan. Manusia pada saat ini mempunyai bagian rohani dan jasmani. Aliran Sakya dan Yoga menganggap jasmani sebagai suatu pengikat atau penghambat kebebasan jiwa. Untuk membebaskan rohani yaitu dengan cara yoga, sedangkan jasmani yaitu dengan pelatihan pernafasan. Salah satunya dengan bertapa. Bertapa tersebut mempunyai arti penguasaan badan untuk tahan menderita. Latihan jasmani dengan tarian dalam upacara yang berhubungan dengan agama. Selanjutnya olahraga pada zaman Buddha. Ajaran Buddha dalam buku Tutur Sanghyang Kamahayanikan. Begitu pula badanmu dengan menderita diri, janganlah memandang kepala makanan yang enak. Peliharalah tubuhmu, karena kesehatan tubuh adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Itu merupakan bukti bahwa Buddha mempunyai dari segi jasmaniah. Tujuan jasmani untuk menguasai sikap badan dan ketahanan tubuh dari kekurangan agar bisa membebaskan jiwa dari jasmani.
Usaha pendidikan jasmani terutama diberikan kalangan Brahmana, sedangkan kasta kesatria untuk kemiliteran, berburu, menunggang kuda, berlayar, memainkan tombak, gada, dan bermain busur. Acara berkenaan dengan pendidikan jasmani yaitu dengan memainkan senjata dengan seorang lawan, kepandaian memainkan senjata, dan membunuh binatang buas. Acara tersebut diadakan setahun sekali dengan hadiah menyerahkan upeti oleh raja. Berikut materi pada zaman Islam. Islam dibawa di Nusantara oleh saudagar Gurajat India yang sangat taat. Ia menempati di pantai membaur dengan penduduk dan kelamaan mendekati pimpinan suku. Tujuannya, pendidikan masa ini yaitu pembinaan manusia yang sabar, taat kepada Tuhan dan pemerintahan. Tujuan pendidikan jasmani pada masa ini sangat terbatas, karena mempertahankan diri dalam kelompok untuk menghadapi musuh, yaitu pada abad 16 yang dimaksud musuh yaitu musuh kaum kafir. Pendidikan jasmani diberikan di langgar-langgar pesantren berupa cabang olahraga seperti bela diri, pencak silat, gesrek, dan debus. Selain itu, penjas sebagai rekreasi seperti genjreng, rebana, dan lain-lain. Anak bangsawan petinggi keraton dididik oleh ahli bela diri dan dididik dengan agama. Penjas ditekankan pada keprajuritan seperti penunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan diri, taktik, dan strategi perang. Antara lain senjata yaitu dengan tombak, keris, pedang, busur, dan anak panah. Di Jawa Barat, Kerajaan Jawa Barat terdapat tarian ujungan, yaitu memainkan permainan setelah panen pada bulan purnama. Permainan ditujukan untuk kegembiraan rasa syukur setelah panen, tepatnya di Sungai Cimanuk. Setelah itu, olahraga di daerah Aceh dengan tarian heroik atau tarian Sudati. Tepuk dada dan lentingan jari menciptakan suasana menjadi satu, meriwayatkan tentang sejarah, kisah romantis agama, dan masyarakat yang dituturkan dalam sajak. Olahraga di Pulau Nias, salah satunya dengan loncat nias, yaitu melompati batu setinggi 2 meter. Seorang pemuda dikatakan dewasa ketika pemuda tersebut dapat melompati batu nias. Selanjutnya, olahraga pencak silat. Pencak silat kembangan yang sifatnya kesenian lebih menonjol. Pencak silat inti yang bersifat keolahragaan bela diri lebih menonjol meskipun segi keindahannya tetap ada. Pencak silat abad 15-18 tidak semua orang akan mempelajarinya. Pencak silat diberikan kepada kaum bangsawan dan raja. Kemudian menyebar ke pesantren dan guru agama. Materi selanjutnya adalah olahraga pada masa penjajahan Belanda dan pada masa penjajahan Jepang. Setelah itu dilanjut dengan olahraga masa kemerdekaan. Olahraga pada penjajahan Jepang dibawa oleh pedagang Eropa yang masuk ke Indonesia pada tahun 1512 oleh bangsa Portugis yang sampai di Ternate. Setelah itu bangsa Spanyol pada tahun 1522 sampai di Maluku, disusul dengan bangsa Belanda pada tahun 1596 di Banten. Saat itu Indonesia menolak. Lalu terjadilah perang pada tahun 1816 sampai 1942. Perkumpulan Pedagang Belanda atau VOC setelah bangkrut, VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda tidak menaruh perhatiannya pendidikan oleh rakyat Indonesia. Pemerintah Belanda hanya mengawasi pendidikan lewat langgar-langgar. Dampaknya, para pemimpin agama yang membahayakan Belanda ditangkap dan dibuang ke tempat yang terasing. Pemerintahan Belanda tidak menaruh perhatian kepada pendidikan jasmani. Sejak pendudukan Belanda, pencak sudah dilarang. Pencak baru ada pada tahun akhir abad ke-19.
Setelah itu, sekolah anak-anak yang di Eropa berkembang. Latihan jasmani yang diberikan antara lain adalah senam sistem Swedia, atletik, kasti, bola baker, sepak bola, dan bola tangan. Senam sistem Swedia pada tahun 1916 oleh Dr. Minkena, M.J. Juten, dan Dr. Neuwenhuis. Masyarakat Indonesia tidak tertarik terhadap senam ini. Namun menjelang Perang Dunia Kedua, latihan senam dengan restock dan ringan sudah tersebar di mana-mana. Terbukti, di setiap kampung Jabar dapat restock dan ring. Selanjutnya atletik. Menarik bagi pelajar di sekolah lanjutan karena sering dipertandingkan dalam acara sekolah. Salah satu cabangnya adalah lari cepat dan lompat, panca lomba atau fiskam, dan desa lomba atau tinkam. Atletik Indonesia, Harun Al-Rasyid melompat tinggi dan Mukhtar Saleh melempar lembing. Olahraga permainan anak SD yaitu kasti dan bola baker. Sekolah lanjutan pertama dan atas yaitu Mulo atau SMP, AMS, HBS atau Sekolah Menengah Umum, HIK, Moswia, dan paling diminati adalah sepak bola dan bola tangan. Permainan yang berkembang pada kalangan tertentu yaitu tenis lapangan dan kalangan bangsawan, sedangkan tenis meja dan basket orang Cina. Setelah itu permainan asli nenek moyang Indonesia mulai berkurang. Lalu muncullah guru pencas. Awalnya menjadi guru pencas di sekolah Eropa ialah bintara dan militer Belanda yang berpendidikan khusus di negeri Belanda, yang sedang mengajar pencas di sekolah desa. Sekolah kelas 1 dan HIS ialah lulusan guru HIK dan HKS. Mereka mendapat akte pencas setelah lulus dalam kurun waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Seiring dengan penderitaan rakyat Indonesia dari penjajahan, muncullah gerakan muda, yaitu Yong Java, Yong Ambon, Yong Sumatera Bon, Yong Islamin Bon, Perserikatan Masyarakat Betawi. Setelah itu organisasi mengadakan kongres pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan hasil Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Lalu lahirlah PSSI. Tanggal 29 April 1930 lahirlah Ikatan Olahraga Indonesia yang pertama, yaitu PSSI, yang lahir di Yogyakarta oleh Insinyur Suratin dengan anggota Yogyakarta, Solo, Madiun, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Pada tahun 1941, beberapa bulan sebelum penyerangan Jepang, PSSI terdiri 40 kota. Selanjutnya lahir Pelti dan Bola Keranjang. Pada tahun 1936, Persatuan Lawn Tenis Indonesia berdiri. Persatuan ini berdiri di Semarang, yang diketuai oleh Dr. Buentaran. Pada 1940, Perserikatan Bola Keranjang seluruh Indonesia berdiri di Jakarta, diketuai oleh Mr. Rusli. Materi selanjutnya adalah olahraga pada zaman penjajahan Jepang. Setelah pecah Perang Dunia Kedua, Belanda menyerah oleh tentara Jepang. Pemerintahan Jepang membentuk TAI Iku Kai untuk mengaktifkan PSSI kembali. TAI Iku Kai didirikan di Pulau Jawa pada tanggal 27 Oktober 1942 di lapangan Gambir, Jakarta. Namun ternyata ini adalah
taktik Jepang untuk mendekat kepada Indonesia yang mengaku sebagai saudara tua. Olahraga yang dikenalkan pada zaman penjajahan Jepang yaitu PBB atau Kyoreng, senam atau Taisho, Kendo yang memainkan senjata yaitu bayonet. Setelah Jepang terdesak, Jepang memberikan kekuasaan lebih untuk membentuk badan olahraga baru, yaitu Gelora, Gerakan Latihan Olahraga Rakyat, yang dipimpin oleh R. Otto Iskanda Dinata, yang nantinya akan menjadi putra Pusat Tenaga Rakyat. Jago bulu tangkis zaman penjajahan Jepang seperti Sudirman, Basrul Jamal, Oi Hok Chun, Lim Soilung, dan Napsirin. Setelah itu terdapat kejuaraan bulu tangkis pada tanggal 8 Desember 1942 di Solo oleh Ketua Bagian Bulu Tangkis RMS Condro Kusumo. Bulu tangkis diganti menjadi badminton. Selepas itu kegiatan PLT menghilang dengan gugurnya Dr. Urip dalam peperangan melawan Jepang. PLT tidak pernah ada kejuaraan dari tahun 1942 sampai 1950. Selanjutnya cabang judo dan baseball. Judo dan baseball digiatkan di sekolah. Ini merupakan awal kecabangan berkembang yang di Indonesia. Organisasi tiap-tiap kecabangan tidak terlalu berkembang dikarenakan orang sibuk bertahan hidup mencari kebutuhan sehari-hari yang dikarenakan pada masa penjajahan rakyat Indonesia sudah cukup menderita. Sekian review materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.